Kenapa dia meminta anaknya menjadi pilot? Itu yang belum sempat saya tanyakan ke beliau karena Duluan udah berpulang. duluan berpulang. Bapak sebenarnya nggak setuju kalau saya kerja, ya udah sekolah aja gitu, jangan dicampur adukan sekolah kerja, sama nanti kerja. gimana kan nggak. Tapi dirimu diam-diam. Enggak, saya kasih tahu. Kenapa langsung ketawa melihat? Ini dulu saya mainnya pas SD. Keren banget. Monica Anggraeni. Begitulah nama pemberian orang tua. Dan kini ia tidak sedang berada di ketinggian nun di atas sana. Tapi sudah mendarat mulus dan berada di samping saya untuk menjadi teman bicara saya. Berbagi cerita kepada pemirsa semua di Teman Bicara Maman. Terima kasih udah mau hadir. Terima kasih juga atas kesempatannya, Kang Maman. Dirimu Udah baru diundang mendarat di ya? Iya, tadi pagi ya. Saya baru sampai rumah jam 2, jam 3 2 pagi. subuh. Iya. Penerbangan dari Johor, Jakarta, Johor, Jakarta. Johor, Jakarta, Johor, Jakarta. Jakarta, Johor, Jakarta. Oh, bolak-balik. Bolak-balik aja. Rutinitas seorang kapten pilot itu apa aja sih? Menjalankan schedule sih ya, Kang. Iya. Jadi kami itu setiap bulan dapat roster. Di situ bisa ada terbang, ada training di daratnya juga, ada Memberi simulator. pelatihan atau ikut pelatihan? Ikut pelatihan. Jadi ada beberapa pelajaran yang harus kami ulang tuh tiap tahun sekali. Kalau simulator itu 6 bulan sekali. Terus ada medical examination itu setiap 6 bulan sekali. Dicek terus-menerus. Dicek terus-menerus. Gimana ceritanya? Buku pertama perempuan Iron Bird ya. Burung besi. Burung besi Monica. Burung besi Monica masih sebagai pilot. Saya ingat hadir dalam peluncurannya. Tiba-tiba buku yang kedua, Hello, this is your captain speaking, udah jadi kapten. Iya. Apa bedanya pilot lalu kemudian kapten pilot? Pilot itu profesi. Ya. Kapten itu seperti jabatan ya. Jadi kapten itu yang memimpin penerbangan di sedangkan kita juga ada namanya co-pilot atau first officer atau senior first officer itu yang mendampingi kapten. Gitu. Dan sekarang Monica yang kepalanya kalau sekali penerbangan. Iya, sebenarnya waktu buku pertama juga saya sudah menjadi kapten. Sudah jadi kapten. Iya. Oke. Berapa lama proses dari pilot kemudian menjadi kapten? Dari co-pilot menjadi kapten itu di tiap perusahaan berbeda-beda tergantung jam terbangnya dan tergantung kebutuhan perusahaan. Terus ada beberapa tes yang harus kita lalui, apakah kita lulus tes itu atau kadang-kadang kan juga mungkin ada yang gagal, kita harus mengulang gitu. Lagi, ya kalau di tempat saya bekerja itu kurang lebih 3.500, 4.000 sudah bisa di jam. Iya, sudah jam bisa terbang. Untuk dihitung apply. Nggak jam terbang waktu di perusahaan sebelumnya? Dihitung. Iya. Diakumulasi. Kemudian tapi kan tergantung dari perusahaan sebelumnya. Kalau perusahaan tempat saya bekerja saat ini kan pesawatnya jet. Kadang-kadang yang masuk di perusahaan tempat saya bekerja ini mungkin yang sebelumnya dari propeller. Jadi mungkin perhitungannya mungkin ada berbeda lagi kalkulasinya. Iya. Yang pasti menerbangkan jet 3.500 jam. Iya. Dan Monica udah berapa jam total? Udah berapa jam terbang? Kemarin saya sempat hitung sudah 14.790 jam terbang. 14.790 jam terbang. Iya. Wow. Dan sebagai kapten di pilot sekarang di AirAsia, berapa perempuan? Kalau kaptennya sih kemarin saya hitung ada 5 orang. Dari Indonesia ada berapa? Di Indonesia AirAsia 5 orang. Untuk co-pilotnya saya belum update, Kang Maman, karena ini masih banyak bukan mendidik ya. Ada yang baru-baru lagi yang baru masuk ini perempuan-perempuan ini ada yang masih training.
Terus ada beberapa juga yang baru rilis. Artinya rilis tuh setelah training itu dia dinyatakan lulus dan bisa terbang dengan captain biasa. Gitu. Kalau training itu dia ini harus terbang masih dengan instruktur karena belum memenuhi syarat atau untuk Oke. menjadi FO yang qualified gitu atau co-pilot yang qualified. Tadi berapa? 14.000 jam. Iya, Jenis-jenis pesawat berbeda-beda. berbeda-beda. Saya pertama itu di MD-80 series di Star Air. Itu berapa penumpang? Kurang lebih 100 lebih juga. 100 lebih. Ya, narrow body Yang juga. untuk bisa kapasitas 100 Iya, penumpang. 100 Lalu? lebih. Terus Boeing 737 series yang 300, 400, 500 itu di AirAsia sekitar 2.500 jam Jam terbang. Kemudian di Airbus ini ya sisanya berarti kan. Udah Airbus kan sekarang? Ya, kan? sekarang Airbus 320. Pilot perempuan yang keberapa di AirAsia? Saya masuk di Indonesia AirAsia pilot perempuan yang pertama, tapi untuk kaptennya saya bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Iya. Tapi pilot perempuan Yang pertama dari Indonesia. Indonesia AirAsia. Oke. Gitu. Padahal itu bukan cita-citamu kan ya? Bukan. Pertama kuliah milih sipil. Ya, sipil ya. Saya sebenarnya juga bukan pengen di teknik sipil, saya pengen jadi arsitek. Oke. Ternyata kemampuan gambar saya juga kurang, jadi hasil tesnya tidak ada yang lulus di Teknik sipil. Di teknik arsitek. Saya keterimanya di teknik sipil Oke. Itu tahun? tahun 94. 94. Ternyata begitu di teknik sipil juga kayaknya nih saya salah jurusan juga. Nggak cocok juga ya. Ya Bapak memang pengennya salah satu anaknya atau mungkin dua-duanya jadi pilot. Saya dimotivasi untuk kayak ini sekolah pilot. Akhirnya ya udah saya keluar dari teknik sipil, sekolah pilot. Sekolah pilot. Bapak sendiri kan bukan pilot kan? Bapak bukan. Tapi bekerja sebagai tentara di TNI AU. Di teknik AU, di teknik. Dari teknik. Ya. Kenapa dia meminta anaknya menjadi pilot? Itu yang belum sempat saya tanyakan ke beliau karena Duluan berpulang. Saya tanyakan ke ibu juga nggak tahu juga kenapa. Ibu juga tentara kan? Ibu tentara, Angkatan Udara. Angkatan Udara Iya. juga. Dan bukan pilot juga kan? Bukan pilot, ibu administrasi. Di AU juga? AU juga. Mhm. Wanita Angkatan Wanita Udara. Angkatan Iya. Udara. Udah pensiun kan ibu sekarang? Sudah lama. Udah lama. Iya. Jadi nggak tahu sama sekali kenapa Bapak meminta Monica atau adik menjadi pilotnya. Bapak sih cuman bilang kalau sekolah pilot itu cepat, selesainya hanya kurang lebih kalau di Indonesia 2 tahun. Tapi kalau saya mau kuliah waktu itu diperbolehkan, jadi terserah aja mau mana atau saya nego waktu itu, Pak dua-duanya aja ya kita tes yang mana yang lulus, ya udah dijalankan, oke, dia bilang gitu. Dan Monica lulus yang di Surabaya. Ya, yang di Surabaya itu, yang di Juanda Flight School. Berapa lama di sana? 2 tahun. Bapak masih ada kan waktu sekolah? Pak masih ada, sampai saya lulus masih ada. Begitu 2 tahun setelah lulus, Tidak langsung jadi pilot? nggak langsung jadi pilot. Jadi karena krisis ekonomi, akhirnya 98 saya susah dapat kerja di pilot. Dan mungkin pilot perempuan waktu itu juga masih sedikit jumlahnya dan belum semua perusahaan penerbangan mau menerima pilot perempuan. Ada seperti itu? Ada semacam Ada. nggak menerima pilot perempuan? Ada. Kan masih jarang juga kan, kayak saya waktu menulis buku yang pertama aja baru sekitar 1% pilot perempuannya di Indonesia. Dari total berapa pilot di Indonesia? Saya lupa. Tapi hanya 1%. Hanya 1%. Hanya 1%. Hanya 1%. Hari ini? Pas saya menulis ini kurang lebih sudah mungkin 4% ya. Cuma naik 3%. Iya. Dan buku yang pertama 2015, ini buku ini 2023, sekitar 7 tahun naik. Cuma naik 3%. Itu yang saya tidak bisa membayangkan. Bapak jelas-jelas orang AU. Iya. Pasti tahu potret tentang pilot di Indonesia gitu kan. Tapi meminta anaknya, ayo dong jadi pilot gitu kan. Sementara pilot itu tipis banget buat perempuan. Bahkan waktu itu cuma 1% misalnya. Iya, betul. Bapak sebenarnya nggak setuju. Kalau saya kerja ya udah sekolah aja. Tapi dirimu diam-diam? Enggak, saya kasih tahu.
saya tetap kasih tahu. Tidak setuju tapi juga nggak bisa Tetap apa-apa. nggak bisa apa-apa, karena kan di Surabaya nggak bisa ngelarang juga. Tapi saya juga pengen, kayak gimana sih rasanya kerja dapat uang ya, ternyata ya saya happy. Mungkin emang jalannya harus berliku. Gagal mendarat, Oh, gagal mendarat juga pernah. gagal terbang pernah. Nah selama 2 tahun karena kita dihajar krisis ekonomi waktu itu, Monica kerja apa? Saya waktu itu di travel, jadi travel agent yang sewa pesawatnya merpati gitu. Tapi itu juga saya sambil sekolah, jadi sekolah terbang itu kan macam-macam ya. Udah saya punya dari Juanda Flying School, saya punya single engine. Oh, Kemudian membawa pesawat membawa pesawat mesin yang tunggal. mesin tunggal. Oke. Kemudian karena belum dapat kerjaan, waktu itu Bapak menyekolahkan saya di Halim, multi engine yang dua Oke, engine. dua mesin. Tapi ternyata masih kurang juga. Saya harus ngambil instrumen rating. Jadi pesawat itu ada instrumen yang harus di pesawat sendiri yang harus kita pelajari, ada ilmunya. Saya harus cari sekolah yang waktu itu menyelenggarakan instrumen rating. Adanya di Surabaya. Saya kembali lagi ke Surabaya. Saya sambil kerja. Jadi kerja sambil sekolah. Bapak sebenarnya nggak setuju kalau saya kerja. Ya udah sekolah aja gitu. Jangan dicampur adukan sekolah kerja nanti gimana kan nggak. Tapi dirimu diam-diam? Enggak, saya kasih tahu. Saya tetap kasih tahu. Tidak setuju tapi juga nggak bisa apa-apa? Nggak bisa apa-apa, karena kan di Surabaya nggak bisa ngelarang juga. Tetap saya kerjakan, karena saya senang juga kan dapat uang kan. Gitu. Walaupun dari orang tua saya sih nggak berkekurangan, ya maksudnya cukup lah untuk saya dikasih untuk jajan. dikirim. Tapi saya juga pengen, kayak gimana sih rasanya kerja dapat uang ya, ternyata ya saya happy. Nah mulai akhirnya diterima sebagai pilot itu tahun 2004. 2004 di Star Air. Star Air. 2004 Bapak sudah nggak ada? Bapak sudah nggak ada. Bapak nggak ada tuh tahun 98 pas saya kuliah di Trisakti ngambil ekonomi. Gitu. Jadi Bapak nggak melihat anaknya terbang? Nggak melihat. Lihat mungkin dari sana. Gitu. Dan ketika dirimu akhirnya bisa terbang, apa yang dibayangkan? Aduh, yang meminta saya jadi pilot nggak ada, sudah nggak ada. Masih ada ibu. Masih ada ibu. Beliau juga memang mendorong untuk jadi pilot? Sangat. Karena kan waktu saya kan dari kuliah ekonomi itu sempat kerja jadi finance staff di salah satu perusahaan otomotif. Kemudian waktu itu juga kalau mau masuk ke salah satu perusahaan penerbangan, kita harus bayar sendiri sekolah ininya, kita namanya rating. Jadi pesawat di perusahaan A misalnya pakai Boeing, kita harus bayar sendiri. Ibu itu sampai udah Mbak, ini tabungan ibu kamu ambil buat sekolah supaya kamu bisa terbang lah di perusahaan penerbangan. Dengan Boeing. Dengan waktu itu saya akhirnya sempat sebelum di Star Air saya di Top Air. Jadi saya harus bayar rating Boeing itu, sempat sekolah, cuman perusahaannya kayaknya tersendat-sendat jalannya. Akhirnya saya tes di tempat lain, di Star Air ini saya diterima, malah justru saya disekolahkan sama Star Air, jadi tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Mungkin emang jalannya harus berliku untuk mencapai duduk di sini ketemu Kang Maman ini kan. Karena prestasi apa seorang Monica kemudian dipercaya untuk menjemput pesawat baru dan menerbangkan pesawat baru langsung dari pabriknya ya? Waktu itu karena memang pesawat ini baru, jadi belum ada yang punya rating pesawat ini, Kang. Nah kebetulan saya tuh karena masuk ke AirAsia-nya awal, jadi saya disekolahkan ke sekolah awal untuk pesawat Airbus ini, jadi hanya 4 orang co-pilot yang punya rating Airbus. Dan mengambil dari pabrik itu kan berarti tanpa penumpang ya? Tanpa penumpang. Berapa orang di dalam pesawat? Kami 2 set kru, ada engineer dan ada beberapa yang memang tim untuk pengambilan pesawat. Tanpa penumpang begitu nggak menegangkan ya? Enggak sih, happy sih kan. Apalagi ini tangan pertama dirimu. Iya, jadi kayak masih baunya tuh bau bener-bener baru.
Ada ya bawa pesawat baru ya? Ada Kang, kinyis-kinyis. Masih kerasa baunya. Iya. Masih bawa Perancis pula gitu kan. Betul-betul masih tanpa keringat manusia yang menempel, Iya, masih pasti betul. betul-betul fresh betul pesawat itu. Berapa jam perjalanan dari Toulouse ke sini? Kurang lebih 16 jam. 16 Tapi jam. berhenti-berhenti untuk isi bahan bakar. Saya nggak bisa membayangkan kerja pilot, karena saya hanya pernah sekali masuk ke dalam, itu pun karena waktu itu ada artis Desi Ratnasari diminta ke tempat pilot, lalu saya boleh ikut juga ke dalamnya. Kalau 16 jam terbang itu 16 jam konsentrasi kah pilot? Jadi kan kami harus isi bahan bakar, jadi tiap 6 jam itu berhentilah kurang lebih kan. Tulus Sarja itu turun dulu. Dan kami bergantian, misalnya Tulus Sarja saya sama Kang Maman. Udah. Nanti dari Sarjah ke Bangkok, Mas Momon ya, Ya. sama Mbak Dosi. Jadi kita gantian, nggak selalu saya, jadi saya istirahat. Tetap Ya di itu. ruang pilot, Enggak, di luar. di luar. Di luar, di tempat penumpang itu kami istirahat. Perjalanan terjauh berapa jam? Ya itu, Selama pengalaman 16 jam itu. 16 jam itu. Dari Bangkok terus ke Jakarta. Dan bagaimana rasanya ketika mengalami bird strike? Nah, kalau berstrike saya, alhamdulillah nggak gitu kerasa mah. Karena udah mau landing. Burung menabrak itu. Iya, jadi udah kira-kira udah 100 feet ya, itu baru ketabrak. Dan tidak ada indikatornya baik-baik saja, nggak ada indikasi ini kita ketabrak burung. Dan saya selamat mendarat, begitu keluar dari landasan, parkir, baru terlihat itu memang ada burung yang nabrak mesin yang sebelah kanan. Kan. Kalau nggak saya juga nggak tahu, karena semua normal. Bahaya ya bird strike itu. Bahaya. Yang burung atau kayak batu-batu mungkin yang Masuk ke dalam baling-baling, ke dalam mesin. bahaya. Pernah mengalami itu di udara? Enggak, jangan. Bird strike juga Berstrike yang pas mau landing itu aja. pas mau landing itu. Iya. Yang pengalaman paling luar biasa yang dialami oleh Monica dan tidak bisa terlupakan. Pernah reject take off itu, gagal take off itu Kang. Gagal mendarat. Gagal mendarat juga pernah. Gagal terbang pernah. Jadi kita baru di landasan, baru open power gitu Kang, baru mau jalan gini. Tiba-tiba ada sistem yang rusak. Ada salah satunya yang kita tidak diperbolehkan untuk melanjutkan take off. Nah itu kan kecepatannya udah tinggi Kang. Kan nggak mungkin ngerem mendadak kan? Nah itu boleh, karena harus kan di situ. Oh ini indikasinya kita nggak boleh melanjutkan untuk take off karena membahayakan. Jadi lebih baik kita reject, artinya kita membatalkan itu. Dari yang kecepatannya kencang, kita tiba-tiba kita turunkan kecepatannya kan, ngeremnya harus benar-benar cheat gitu. Benar-benar terasa gitu loh kan di depan dia, apalagi di penumpang. Bagaimana membuat penumpang tenang? Karena pengalaman Jepang yang kemarin ini luar biasa ya. Iya. Sedemikian menakutkannya, sedemikian pesawat terbakar dan semuanya selamat dan penumpang bisa ditenangkan. Karena pengalaman kita juga yang kepanasan saja sudah berteriak-teriak penumpang di dalam betul. dan minta pintu darurat dibuka dan lain sebagainya. Peran pilot di situ. Saya biasanya membuat announce, Kang, memberitahukan penumpang bahwa pesawat ini baik-baik saja. Kondisinya misalnya kami tidak mempunyai EPU. EPU itu kayak kalau di darat untuk menyuplai yaitu AC, electrical. Itu mau terbang, yang gagal mendarat? Gagal mendarat itu biasanya karena cuaca, hujan deras. Jadi kita tidak bisa melihat bandara untuk Pernah mengalaminya kan? Jadi kami harus goron untuk menunggu sampai muter-muter sampai memang batas yang ditentukan bahwa kita bisa mendarat di situ. Jantung seorang Monica biasa-biasa aja? Deg-degan karena kan saya harus berpikir juga kan ini di Halim nanti bagaimana. Untungnya di Halim kan sudah ada yang menghandle, jadi mendarat kita harus review lagi, harus kontak lagi untuk kembali ke Jakarta. Itu kan juga ada kayak apa ya, kita harus membuat flight plan, jam berapa kita boleh
terbang lagi, kan penumpang juga harus ditenangkan. Oke. Banyak banget kan yang harus dipikirkan kalau seperti itu. Cuman ya mungkin sudah dilatih ya. Tentang ketenangan. Tentang ketenangan dan semua berdasarkan prosedur. Ya alhamdulillah sih. Kita akan bicara lebih banyak lagi tentang jantung seorang pilot yang tetap tidak stabil, apalagi kalau baca judul buku Di Burung Besi Monica. Bayangkan subjudulnya, Kisah Pilot Perempuan dengan Semangat 3 Kali Lipat Pilot Pria. Kenapa harus seperti itu? Tetap di Teman Bicara Maman. Hello, this is your captain speaking. Hello, this is your captain speaking. Waiting for cuacanya tuh membaik gitu loh. Saya membayangkan seorang Monica misalnya memiloti satu pesawat, tapi karena cuaca di bawah tidak memungkinkan untuk mendarat atau trafiknya yang sangat luar biasa, lalu harus berputar-putar di atas. Seorang kapten tuh kalimatnya seperti apa? Biasanya saya Tetap dengan seperti judul buku, Hello, this is your captain. Hello, this is your captain speaking. Would like to inform you that we are still waiting of about 10 to 20 minutes due to traffic congestion at mana kita sebutkan airportnya, misalnya Soekarno-Hatta Airport, and we regret about this inconvenience gitu. Jadi kalau 10-20 menit masih belum juga, ya saya kembali announce lagi. Harus berpindah ke bandara misalnya lain? Sudah harus berpindah ke bandara lain ya, saya kan informasikan bahwa karena padatnya lintas udara yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, kita tidak bisa mendarat di bandara tersebut, maka kita harus mengalihkan pendaratan kita di Bandara Halim misalnya, atau bandara yang di Palembang. Menenangkan penumpangnya? Iya. Dan estimate mendarat kita di Halim misalnya dalam waktu sekitar 15 menit ke depan, cuaca di Halim baik gitu. Kita misalnya berada pada antrian nomor 1 di Halim. Kalau pengumuman misalnya, kalau gagal take off, gagal terbang, oke lah, masih dekat gitu kan. Gagal mendarat itu gimana seorang Monica sesuai dengan pengalamannya? Kalau gagal untuk landing, biasanya kita selesaikan dulu prosedurnya, Kang. Kita go-round. Sudah selesai semua prosedurnya, kita sudah dalam kondisi yang istilahnya sudah selesai semua, baru saya announce. Nah, announce-nya? Hello, this is your captain speaking. Due to weather below minimal, kita harus holding lagi. We will hold for about 10 to 20 minutes. Waiting for cuacanya tuh membaik gitu loh. Harus ada prosedur yang baku atau masih bisa improvis? Sering lihat di YouTube mereka lucu menampilkannya sampai kita tertawa dan terpesona lalu berpantun dan lain sebagainya. Boleh improvisasi sih. Boleh. Boleh. Yang penting tetap bisa menenangkan penumpang. Dan pesannya sampai itu aja, dengan sampai. berbagai macam cara lah. Jadi dan nggak harus baku, tapi yang baku ada. Yang improv boleh dilakukan. Boleh. Nah sekarang improvnya gini, udah mau mendarat dan tiba-tiba kelihatan lapangan golf. Bagaimana menyampaikan ke penumpang, itu lapangan golf, saya kangen main golf dan itu tempat saya biasa main golf di situ. Biasanya kalau sudah di bawah gitu, kita sudah tidak announce lagi. Kalau masih di atas dan masih kelihatan. Di atas. Jadi istilahnya sekitar 5 atau 10 menit sebelum kita turun dari ketinggian jelajah kita itu, kita announce. Tapi kalau sudah di bawah, udah desain, biasanya tidak. Kecuali kalau kita berputar-putar. Masih berputar-putar, boleh bercerita kan? Itu boleh bercerita. Oke, di sebelah, misalnya ke Halim. Oke. Kita akan mendarat kurang lebih 15 menit lagi menunggu giliran. Karena padatnya lalu lintas udara yang ada di Halim. Dan bisa Anda lihat di sebelah kiri Anda, itu ada lapangan golf yang biasa tempat saya main, itu bisa. Masih bisa, masih dibolehkan. Tapi kayaknya nggak pernah, karena mungkin dalam keadaan tegang juga kali ya. Itu dia, lagi berputar-putar.
ingin menenangkan, Iya. mau bercerita. Itu kayaknya sudah Udah udah lupa. tidak terpikirkan untuk non seperti itu. 1% dalam waktu 7 tahun atau 8 tahun hanya naik 4%. Memang masih ada diskriminasi laki dan perempuan di penerbangan? Sekarang sih sudah tidak. Nggak ada lagi. Untuk masuk tidak. Siapapun boleh. Siapapun boleh. Sekarang waktu peluncuran bukumu yang terbaru, Hello, This Is Your Captain Speaking, tiba-tiba naik ke panggung sejumlah pilot-pilot muda dan itu perempuan semua. Ya. Udah berapa banyak sekarang mereka yang kayaknya mengidolakan Monica dan datang khusus untuk peluncuran buku itu? Kalau waktu itu kan saya mengundang yang pilot-pilot itu jadi kita ada Ikatan Pilot Indonesia. Saya juga dulu pernah di Jadi situ. pengurus di situ. Di situ dari pengurus. Jadi saya kontak ketuanya untuk mengundang pilot-pilot perempuan ini, Kang. Nah, yang bisa dari pengurus itu entah mereka mengajak teman-temannya ya hanya yang ada itu Dari berbagai perusahaan penerbangan ya, kan? betul. Jadi Nggak ada persatuan penerbang perempuan? Belum ada di Indonesia? belum ada. Kenapa Monica nggak berinisiatif? Eh, ini jadi PR aja ya, Kang ya, jawabnya. Karena judul bukumu yang Burung Besi ini buat saya luar biasa. Semangatnya harus 3 kali pilot pria. Iya. Kenapa menekankan itu? Jadi waktu itu saya punya mentor ya, apa ya, Kang, untuk penulisan buku. Awalnya judulnya ya yang itu, yang semangat 3 kali. Sebenarnya saya maunya 10 kali, Kang. Terus ditawar sama Pak Basuki 3 Yang kali membantu aja penulisan, gitu. yang Iya, editornya. tadinya 2 kali aja kata Pak Basuki. Enggak Pak, 3 gimana? Akhirnya sepakat 3. Gitu, Kang. 3 kali. Memang sedemikian berat ya perempuan untuk akhirnya ada di posisi sebagai pilot itu, sampai bahkan Monica bilang harus 10 kali lebih hebat dari laki-laki baru saya kelihatan. Mungkin tiap orang berbeda jalan hidupnya, jalan karirnya, dan jalan proses untuk mencapai seperti saya ini. Iya. Nah, kalau saya merasa ya saya seperti itu, tapi kan saya nggak tahu kan Yang mungkin lain. yang lain. Tapi di tahun itu Monica merasa seperti Iya, itu. saya ya Berapa pintu diketok yang akhirnya kemudian Monica dapat? nggak kayak hitung tangan sama kaki, kayaknya lebih, Kang. 20. Lebih. 20 Oh lebih. ya, kan saya update. Nggak ada rasa akhirnya hampir menyerah pada titik itu? Enggak. Sebelum saya dapat ya harus bisa. Masih terbayang terus Bapak Ibu Iya, dan ingin mewujudkan itu? mewujudkan itu semua. Lebih dari 20 kali Iya. membawa lamaran dan akhirnya kemudian Lebih, Kang. lebih. Saya nggak pernah lihat dirimu meneteskan air mata, tapi ketika gagal itu sempat sampai meneteskan air mata juga. Hanya berapa kali ya tuh? Yang pertama itu saya meneteskan air mata, tapi ya sudah. Kan besok saya harus dicek lagi artinya. Nggak ada waktu ya, di situ nangis, udah. Tapi saya nggak pernah memperlihatkan gitu loh, Kang. Hanya mungkin saya dekat sama Kang Maman, saya bisa meneteskan air mata. Tapi untuk orang yang tidak dekat ya saya tidak akan meneteskan air mata sama sekali. Gagal ya sudah, gagal. Di segmen berikutnya kita akan bicara kenapa seorang Monica mengagumi dua Susi. Jadi tetap di Teman Bicara Maman. Tetap harus diwujudkan. Harus diwujudkan. Walaupun sudah berkali-kali, mereka juga ada yang punya rasa takut. Banyak sekali yang tadi dalam list yang sangat diinginkan dan masih hendak diwujudkan. Tapi ada satu yang sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh seorang Monica. Tapi saya belum dengar tadi disebutkan. Silahkan buka boxnya. Apa ini? Kenapa langsung ketawa melihat ini? Ini dulu saya mainnya pas SD. Oh gitu? Iya, saya tuh ikut drum band. Mainnya pianika ini. Pernah jadi
main di apa jadi drum anggota band, drum band anggota juga? drum band juga. Saya main pianika, main itu apa ya? Saya lupa yang ini. Timpani atau yang ting 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 ting? Yang ting 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 ting, Oke. main trompet, saya main juga. Jadi memang dari kecil saya pokoknya harus punya kegiatan. Oke. Dan ini masih ingat mainnya? Lupa saya. Udah barang baru dan udah dibersihkan. Masih ingat. Ibu kita Kartini. Kartini. Oke. Gimana gimana? Tetap ya. Yang diingat langsung sosok Ibu Kartini. Ibu Kartini. Iya, ini dulu malah kita gini nih kalau nggak salah. Di tiupnya. Di tiupnya. Masih yang Sambil kayak gini. begini, Sambil jalan. jalan kayak gitu. Iya, saya juga suka drum band. Ya Allah. Jadi alat musik yang dirimu bisa selain Ini dia trompet dulu sama apa sih namanya? ting 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 tadi itu. Udah, kalau piano saya nyerah. Saya pernah sempat sebulan kursus, habis itu saya nggak tahan. Angkat tangan. Angkat tangan. Padahal tadi bisa tuh. Modal dasarnya udah dapat. Pakai 2 tangan sebenarnya bisa, cuma saya dulu pengen banget waktu SD tuh, Bu, kursusin piano dong. Cuman kan mungkin orang tua saya belum bisa beli pianonya dan mungkin terbatas juga. Akhirnya saya baru bisa belajar itu pas udah terbang di AirAsia. Terus saya, Bu mau kursus. Ya udah sana kursusnya hanya sebulan, saya udah nggak tahan. Saya yang lain aja. Tapi yang pasti kenangan SD itu muncul lagi hari ini dan tetap masih mengingat sosok perempuan tokoh emansipasi Raden Ajeng Kartini. Iya, keren banget. Di buku terbaru Hello This Is Your Captain Speaking itu ada subjudulnya lagi. Kalau yang tadi kan tentang perempuan harus kuat lebih 3 kali. Padahal maunya Monica 10 kali. Di sini ingin betul mengamankan, mengatakan kepada penumpang kalian aman. Kencangkan sabuk pengamanmu. Everything will be alright. Kenapa itu yang dipilih? Ya seperti cerita Kang Maman yang mungkin juga penumpang lain rasakan selama ini. Kan kalau naik pesawat itu menegangkan juga, walaupun sudah berkali-kali mereka juga ada punya rasa takut. Saya kalau mau naik atau mau turun memaksakan diri tidur. Ya ada Baru kekhawatiran. bangun ketika sudah stabil Cruising. di atas. Ada kekhawatiran itu, makanya mungkin salah satunya dengan membuat buku ini bahwa semua itu aman, bahwa bahkan di buku ini disebutkan bahwa kecelakaan mobil mungkin lebih banyak dibandingkan ini. Awam saya baru tahu hari ini bahwa berpindah jenis pesawat saja harus ada sekolah lagi, harus dapat semacam brevet lagi, license lagi, bahkan kembali ke pesawat yang sebelumnya pun ada sekolahnya lagi, jadi tidak segampang yang orang bayangkan. Apalagi belakangan ini isunya malah ke urusan-urusan pribadi gitu kan. Itu mengena juga nggak sih ke pilot seperti Monica atau perusahaan penerbangannya Monica? Karena ada beberapa pilot yang kemudian juga muncul di YouTube dan mengatakan gara-gara itu kami kalau jalan aja di bandara mata orang sudah memperlihatkan mata orang yang dengan ujung mata melihat kami bahkan nyinyir. Sepertinya menggosipkan kami. Alhamdulillah enggak, mungkin para penumpang lihat saya karena saya cewek aja Kang, tapi kalau itu alhamdulillah sih. Dirimu enggak ya? Tapi bahwa rumors-rumors itu berpengaruh di teman-teman juga iya? Mungkin sedikit ya kan, tapi ya karena kayak ya memang sudah dunianya seperti itu, nggak hanya pilot sih menurut saya kan. Mungkin di semua bidang pekerjaan pernah ada, cuman yang lagi mencuat ini mungkin pilot gitu. Nah ini saya mau melihat kejulitan dan keingintahuan netizen kita. Ini ada dari @payunggemoy98, pengen tahu sebenarnya pernah nggak takut untuk meninggalkan keluarga ketika ada penerbangan? Ketika sedang bertugas, seperti pengalaman yang Monik juga ceritakan, ibu sakit, bahkan waktu itu ibu berteriak dari dalam rumah sampai tetangga pun mendengar. Kalau tiba-tiba ada panggilan terbang gimana?
Tinggal saya info bahwa memang nggak bisa, kondisi ibu misalnya sakit. Nah, itu kita bilangnya emergency leave. Gitu. Ada peluang untuk tidak peluang jadi untuk tidak terbang. Atau misalnya saya setiap terbang pasti kasih tahu ibu, atau ibu sudah punya jadwal saya selama sebulan, jadi ibu tahu kemana. Sudah tahu. Sudah tahu, saya tinggal minta ridho ibu, minta izin ibu, sudah, bismillah. Pokoknya setiap terbang saya pasti minta izin sama ibu. Maksudnya ada, Bu misalnya besok saya di revise terbang ke sini boleh nggak? Gimana ya udah. Ibu tuh Susi. Si Hanayati. Iya. Kenapa? Itu nama ibu ya? Ibu, ya. Dan itu yang secara khusus dirimu tulis, ada 2 perempuan bernama Susi yang saya kagumi. Iya. Susi Ibu dan Susi Pujiastuti. Pujiastuti. Kenapa Susi Pujiastuti juga disebut? Ibu Menteri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ya? Yang saya waktu itu kan yang Ibu Susi namanya terdengar waktu yang tsunami di Aceh itu ya kan. Yang dia tiba-tiba Mau mengirim pesawatnya segala. pesawat gitu, sedangkan yang lain mungkin belum seperti Bu Susi yang langsung beliau sendiri yang ke sana berusaha untuk membantu lah masyarakat di Aceh. Dan sepertinya kayaknya beliau sendiri juga bisa terbang gitu, banyak Menerbangkan pesawatnya, beliau juga pengusaha. Banyak banget yang beliau bisa capai gitu loh kan. Kayak ya idola aja buat saya. Yang terakhir nih, sebenarnya motivasi apa yang mendorong kapten untuk merealisasikan cita-cita sebagai pilot? Selain bukan tekanan, harapan dari orang tua. Apa ya kayaknya? Ya mungkin saya pengen mewujudkan aja cita-cita Bapak. Membuat orang tua saya bangga ya. Meski Bapak sendiri tidak sempat udah melihat. Ada, iya. Tetap harus diwujudkan. Harus diwujudkan. Betul-betul tekad untuk mewujudkan apa yang diharapkan orang tua. Dirimu cuma 2 bersaudara kan? 2 bersaudara, dua-duanya perempuan. Iya. Adik nggak ikut terbang? Enggak, adik banker. Oh, adik bekerja di bank. Dia bekerja di bank. Dirimu yang Iya. betul-betul wasiat itu harus diwujudkan. Iya. Betul. Ketika wasiat itu diwujudkan, diucapkan oleh ayah, pernah nggak membayangkan bahwa ini kan bukan pekerjaan tanpa risiko, ini kan pekerjaan penuh risiko? Iya. Pernah kepikir itu juga? Pernah. Cuman ya apapun itu, selama kita mengikuti semua prosedur yang ada, insya Allah berjalan dengan baik, gitu. Aman semuanya. Dan itu kan artinya harus saya nggak mau tahu pokoknya Monica harus fit. Saya nggak mau tahu Monica harus tidurnya cukup. Nggak mau tahu Monica nggak boleh minum minuman keras dan mau terbang, apalagi narkotika dan obat-obat terlarang itu, karena itu pernah terjadi misalnya. Dan itu membahayakan banyak orang. Betapa disiplinnya seorang pilot seharusnya dalam menjalani kehidupan ini. Iya, kita memang harus profesional kan untuk mencapai ya kalau boleh dibilang kesuksesan, atau supaya memang kita terus berjalan dengan baik ke depannya. Ya memang sudah diajarkan sama orang tua saya dari kecil, dari trauma Bapak. Yang membuatmu sampai sekolah acting? Saya harus bisa gitu. Iya, saya sendiri semua, termasuk buku ini juga saya sendiri. Jadi pilot atau jadi pengajar? Boleh dua-duanya nggak? Seorang kapten pilot bernama Monica tidak nyaman ya? Masih. Di dunia yang dirimu begitu cintai itu. Iya, masih. Lalu bagaimana defense mekanisme itu yang seluar biasa itu mungkin juga buat pembelajaran orang lain, karena katakanlah begini, itu kan bisa menyebabkan depresi, bisa menyebabkan gangguan secara mental, anak-anak dikit-dikit healing gitu kan, dan ada luka yang luar biasa di negeri ini hari ini.
tahun 2023 dari Januari sampai Oktober, angka bunuh diri itu 971. Artinya setiap hari ada 3 orang Indonesia bunuh diri. Setengah diantaranya persoalan penyebabnya depresi, tekanan hidup, korban bullying, dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Nah, healingnya seorang Monica yang begitu kuat, ditolak, tidak diterima 20 kali, ditolak berapa kali, tetap masih bisa eksis. Jalan keluarnya apa? Sampai di atas ya, sama minta doa ibu. Terus ya mungkin saya banyak kegiatan kan, jadi saya tidak terfokus, saya gagal gitu kan, enggak. Harus Itu punya pintu-pintu, pintu-pintu yang katup-katup lain. pengaman yang lain. Iya, pintu-pintu, jendela-jendela yang saya harus bisa gitu. Itu yang membuatmu sekolah terus, Iya, yang membuatmu sampai sekolah acting, iya, membuat film pendek, pendek, ya, tuh, untuk ngasih lihat bahwa saya bisa di berbagai tempat. iya. Itu healingnya kamu. Healingnya saya seperti itu. Dan ternyata bikin film pendek pun dirimu dapat penghargaan. Iya. Penghargaannya waktu itu apa? Jadi saya itu kan diajak oleh anak SMA ya Kang. Itu yang buatin anak SMA. Oke. Mereka untuk lomba di salah satu universitas di Yogyakarta. Nah, di situ mereka menang penghargaan itu. Dimana saya tuh jadi, kan dari buku saya Burung Si Monica itu jadi saya Monica dewasanya. Jadi tokohnya, Jadi cameo di tokohnya, di iya. film itu. Tuh. Sampai harus belajar acting khusus. Sampai harus belajar acting berapa tahun ya? 1,5 Hah? tahun. Belajar actingnya Belajar, tahunan? iya. Setahun lah saya dapat itu apa? Ya saya nggak tahu akan mengarah kemana kan. Tiba-tiba ada yang lagi casting gitu, terus saya kasih buku, terus yang produsernya bapaknya itu terinspirasi untuk, oh ya ini anak gue harus buat ini nih, buat Film anak saya harus buat Burung film Besi Burung ini. Besi ini dan dapat penghargaan. Wow. Tapi kamu nggak berhenti di situ karena waktu peluncuran buku kamu mengatakan masih ingin bikin film lagi. Masih Layar ingin lebar, berakting lagi. iya kalau ada. Masih mau bikin Masih. film layar lebar sekarang. Saya udah berusaha tuh tahun 2000 berapa ya Kang? 2022 itu juga saya juga cari Kang gimana caranya. Kalau memang nggak layar lebar ya web series lah gitu kan. Bisa juga dari buku ini. Wow. Tetapi ternyata nggak mudah saya untuk cari investornya, untuk cari ini siapa Dirimu yang, semua yang mau nyari itu. iya saya sendiri semua, termasuk buku ini juga saya sendiri. Oke. Terus waktu itu saya juga mau buat buku tapi bukan yang tentang Monik ini Kang. Jadi ada salah satu yang nyaranin untuk membuat buku yang di luar dari tentang penerbangan, tapi ternyata gagal. Saya ingin jawaban cepat nih. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, penerbangan domestik atau internasional? Domestik. Kenapa? Ya itu suka jajan-jajan makanan ya. Internasional. Kalau internasional Tetap aja makanan menjadi iya, tur kuliner masih jalan ya. pasti. Yang kedua, ayam betutu sambal mata atau sashimi salmon? Sashimi salmon, Sashimi salmon. Oke. Lari atau golf? golf, Teh atau kopi? teh. Jadi pilot atau jadi pengajar? Boleh dua-duanya nggak? Tetap pilot atau berbisnis? Dua-duanya. Mau belajar saya. Bawa kargo atau penumpang? Saya suka bawa penumpang. Makanan Eropa atau makanan Asia? Asia. Makanan Asia. Kenapa penumpang, bukannya kargo? Kan nggak banyak keluhan. Saya senang banyak interaksi ya. Dari yang penumpang itu, saya kayak kemarin nggak disangka, tapi nggak ada yang nggak ada yang kebetulan ya kan, semua udah dari awal. Tiba-tiba ada yang saya kenal atau saya nggak ketemu udah bertahun-tahun gitu loh Kang. Ada menjadi salah satu penerbang saya, atau ada pejabat atau pemilik perusahaan apa atau apapun itu. Jadi saya seneng Kang kalau terbang itu, nanti ketemu siapa ya gitu. Selalu ada antusiasme baru seperti itu ya. Iya. Kalau dalam teori bekerja itu bukan lagi bekerja tapi berkarya. Karena terbang kan repetisi kan. Pengulangan bisa bosan. Tapi karena ada antusiasme maka itu tidak membosankan dan menjadi menyenangkan. Boleh ya pilot itu di sela-sela waktunya
Datang menyapa penumpang, berdialog dengan penumpang itu juga dibolehkan. Boleh Menyapa penumpang, penumpang tapi boleh. kan ada waktunya kan. Ada batas Jadi, waktunya tetap kan? tetap Jadi tidak sekaku misalnya hanya boleh ada di kokpit dan lain Kokpit, sebagainya. kalau cuacanya bagus, boleh kan. Oke. Nah, sebagai penutup, harapan apa lagi yang Monica belum wujudkan dengan sekian banyak impian, sekian banyak keinginan? Masih banyak banget kan. Ayo kita urutkan. 1. Mau S2, belajar bisnis, jadi entrepreneur, Mhm. mau buat film. Ada sih yang di dalam hati, saya nggak berani ngomong di sini. Banyak banget Kang, tapi yang pengennya itu mungkin saya buat buku ketiga, Mhm. tapi nggak dalam waktu dekat. Yang ingin diledakkan tapi masih ada di dalam hati itu memang cita-cita lama atau muncul belakangan? Yang tidak ingin kamu ucapkan itu, belum ingin kamu publikasikan. Baru-baru aja sih Kang, mungkin 2 tahun terakhir ini. Terus Tapi ibu tahu pasti. Ibu tahu, ibu support. Oke. Terima kasih Monica udah hadir di sini. Di sela-sela waktu penerbangannya datang ke sini dan tetap dengan suasana yang segar. Mudah-mudahan buku ketiga segera lahir. Terima. Atau ini duluan jadi film. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan dikabulkan. Makasih banyak Terima sudah kasih hadir. juga Kang. Menerbangkan si burung besi bukan semata kemampuan lelaki. Menembus angkasa hingga ke tujuan juga bisa dijalankan seorang perempuan. Setara, berguna, berdaya, bersama. Monica Anggraini, sang pilot membuktikannya. Ia juga menuliskannya lewat "Hello, this is your captain speaking." Ya, bukan cuma lelaki yang bisa jadi king. Hello, this is your captain speaking. Di atas memimpin, di depan membimbing, bukan cuma disuarakan sang jantan, tapi juga disuarakan kaum perempuan. Ia juga bisa meraja di berbagai profesi, menggoreskan prestasi, berdiri sejajar dan setara bersama kaum pria. Monica, terbanglah setinggi kau mampu, kupercaya. Sayap-sayap ibu kukuh, kuat, dan pantang menyerah. Sampai bertemu di teman bicara Maman berikutnya.